Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Sabat 29 November tahun 2025. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Yosua Sejati. Ini juga merupakan tema utama pelajaran untuk 1 pekan ke depan. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, untuk sepanjang pekan ke depan, kita diarahkan untuk membaca beberapa kitab berikut ini, yaitu kitab 1 Korintus 10 ayat 1-13, lalu kitab Matius 2 ayat 15, lalu kitab Yosua 1 ayat 1-3, lalu Kisah 3 ayat 22-26, lalu kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 11, dan juga kitab 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan pelajaran ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 11. Berbunyi, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab Yosua terdapat kesan bahwa kehidupan tokoh utamanya menunjuk pada suatu realitas yang jauh lebih besar daripada orang itu sendiri. Kita melihat prinsip ini di seluruh Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Seperti tanah Kanaan, suatu simbol pengharapan kekal kita di bumi yang baru. Dan tentu saja, saudara-saudara, ibadah bait suci di bumi menunjuk pada realitas yang lebih besar. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dengan kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia, artinya bukan dari ciptaan ini. Bisa kita baca dalam kitab Ibrani 9 ayat 11. New King James Version. Tetapi Bapak Ibu sekalian, muncul pertanyaan. Dengan cara apa Yosua menunjuk kepada penggenapan di masa depan? Bagaimana kita dapat yakin bahwa penafsiran kitab ini adalah sah? Apa prinsip-prinsip Alkitabiah yang mengendalikan penerapan kitab Yosua pada realitas perjanjian baru dan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Pada pekan ini, saudara-saudara, kita akan melihat prinsip-prinsip penafsiran Alkitab mengenai tipologi. Kita akan mempelajari bagaimana Alkitab sendiri mengandung indikator tipologi, dan bagaimana kehidupan Yosua menubuatkan pelayanan Mesias dan menunjuk kepada simbolisme yang digenapi di dalam gereja dan juga di dalam penggenapan sejarah manusia. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari pelajaran pekan ini untuk pelajaran pada Sabat tanggal 6 bulan Desember yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.